Select. Padahal sebenarnya bisa sih dari sini, ada nggak ya? Saya lupa. Ada nothing ya. Adanya size ya. Select count from MST cabang. Tetris. $500. Terus DWH 500. Sama. Itu untuk mengetahui kualitas data ekstraksi kalian. Kalau jumlah row-nya aja udah beda, kalian harus tracking, cari sampai sama. Jangan dikorupsi datanya. Di antara source sama DWH harus. Kalau nggak sama tadi Mbak Amel, mungkin bisa dilihat dulu di step matrix-nya. Ada yang jumlahnya ini pasti sama apa enggak. Kalau nggak sama, lihat di bagian mana dia yang tiba-tiba, kayak misalnya di sini 500, kok tiba-tiba di store DWH jadi cuma 300. Nah itu dilihat. Jangan dilihat di speed ya, lihatnya di input sama output. Nah, Mbak Amel. Jadi sebelum ke DWH, cek dulu ITL-nya. Jangan sampai ada kemarin beberapa, saya sendiri sih kadang kayak gitu. Kadang di sini ternyata saya limit gitu. Terus saya bingung sendiri kok di DWH lebih dikit gitu. Padahal lagi ngetes sebenarnya, lagi ngetes. Atau prosesnya ternyata udah belum selesai, udah saya count. Kadang kan datanya banyak gitu. Saya udah pede-pede aja gitu. Paling cuma 5 menit. Di menit kelima, padahal ternyata selesainya 10 menit. Yep. Mari. Oke, buat teman-teman yang udah kontrol, paling saya bikin jobnya, kira-kira gambarannya kayak gini. Start. Ini kalian tinggal taruh. Ini kan saya cuma punya satu kebetulan, saya belum bikin banyak. Kenapa kalau yang tadi muncul variabel ini enggak? Karena saya belum save jobnya. Kalian kasih nama apa aja. Kalau udah di save, nanti di save lagi. Biasanya itu nanti dia keubah pada saat kalian buka lagi. Jadi nggak otomatis update. Jadi bentuknya kira-kira kayak gini, teman-teman. Coba aja kalian running. Kalau misalnya ada yang error di tengah, ya berarti ada yang gagal di setup. Bisa. Di Ctrl N, kalau bikin kayak gitu, CTRL, ya, bikin aja dulu transformasi baru. Bisa pakai cara yang tadi dijelasin Mas Oman, edit aja terus save as, atau kamu mau pakai yang kayak gini, bikin transformasi baru, lalu blok aja kayak gini. Ctrl C, Ctrl V. Sudah, kita copy, tinggal setupnya dibenerin. Terus save. Gitu. Jadi bisa di copy paste, tenang aja. Nggak harus satu kali bikin selama format stepnya sama. Untuk table trans penjualan hasilnya nggak sama, kenapa? Coba cek dulu di source Mas Andi, terus di DWH, terus coba running dari ETL-nya, lihat dari bagian step matrix-nya di sini. Step matrix. Lihat di step mana yang dia jatuh, yang nggak sama. Repeat di start job itu maksudnya apa? Mak, aku bilangnya udah mak. Nah, di bagian mana? Di bagian mana sih repeat? Itu di trunket nggak nih, Mas Andi? Bagian tuh bikin ininya. Jangan di append lagi. Ini dicentang nggak?
Kalau ini nggak dicentang, setiap kalian ngerunning, dia akan ngisi terus. Jadi nanti jumlahnya bengkak, padahal datanya isinya sama. Tapi kalau dicentang trunket, hapus dulu data lama, isi data baru. Gitu sih. Oh, pas double klik start. Oh, ini kalau misalnya mau ini bukan scheduling sih jatuhnya. Ini kalau misalnya, kita belum pernah coba sih. Ini ada interval daily, kalau mau diulang-ulang prosesnya. Coba aja di interval 1 detik. Karena ini mungkin mirip scheduling, tapi cuma per job. Belajar repeat ya. Bisa. Saya udah nge-set up belum? Ini masih error ya, karena memang saya nggak nge-set up. Nah, saya belum ada. Ya, dia nggak sukses kan, dia nggak akan ngulang kemana-mana. Nah, itu prosesnya terulang-ulang kan. Kayak looping gitu loh, Mas. Jadi ya prosesnya akan jalan terus. Sama kayak ping strip tag. Nanti dia harus di stop kayak gini. Cuman kan kayaknya nggak bagus juga ya kalau di looping di sini. Dia nge-looping, tapi dia nggak ada kondisi dia harus selesai kayak for sama while kan, kapan dia harus berhentinya ada. Kalau di repeat di sini tuh kapan dia berhenti, ini interval 1 second ya, atau mau setiap Monday. Kenapa jangan di sini? Kita nggak pernah tahu ETL kita ada perubahan datanya atau gimana. Nanti kalaupun dia datanya ada yang salah, dia akan looping terus. Jadi nggak kedetek gitu aja sih. Nggak harus sampai sukses. Karena kan kalau sukses itu buat baca di job setelahnya. Sukses itu buat ngasih info ke job setelahnya, bukan di dalam. Ya makanya itu jeleknya looping di dalam sini. Ya udah dia looping terus aja. Pokoknya selama dia selesai, end, main DWH-nya selesai, dia end, diulang aja terus sama dia. Walaupun ada proses error. Error itu kan menurut si stack dia berhenti gitu. Diulang terus sama dia. Dia nggak peduli itu mau error. Makanya jarang dipakai. Repeat di bagian depan. Sudah ditrunket. Kalau sudah ditrunket. Oke. Kalian mau break nggak sih? 10 menit atau kalian mau lanjut? Bentar ya. Saya cari. Oke, bentar. Mas Andi, lanjut dulu ya. Nanti masalah data yang masih selisih, coba ditaruh di kolom chat. Tabelnya apa? Di source berapa? Di DWH berapa? Saya mau tahu itu lebih kecil atau lebih gede. Misalnya lebih kecil atau lebih gede lah. Nanti di bagian prosesnya gimana. Oke, lanjut dulu ya teman-teman, bentar. Udah selesai kan? Bagian mini quiz? Udah lah ya. Kalau ada yang masih nggak bisa, taruh di drop di pertanyaan. Kalau memang saya bisa jawab, saya by email. Oke, lanjut dulu. Itu kita punya resource data. Kemarin ada 5. Kita udah kerjain 3. Penjualan yang di database, master data cabang yang di database, master data produk yang di database. Oke. Nah, PR kita sekarang masih ada 3 lagi. Ternyata penjualan ada Excel, ada cabang yang dalam proses. Nah, di sini saya kasih nama filenya itu, ini kalau saya nggak ini ya, nggak saya zoom, nggak saya slideshow ya biar kelihatan. Di bagian Pentaho sesi 3, di sini ada namanya trans penjualan manual XLS. Dia manual. Terus saya punya data master kategori produk. Ini
formatnya adalah text file atau TSV. Di sini master kategori.tsv udah ada. Yang ketiga ada master kota CSV. Master kota CSV. Silakan kalian download 3 file tersebut di lokal kalian. Saya sudah tes dan itu bisa ya. Jadi semoga nggak ada isu yang kayak kemarin. Transformasi penjualan kok nggak selesai-selesai. Oh, berarti datanya banyak. Kalau nggak datanya banyak, biasanya kalau sesuatu yang nggak selesai-selesai itu banyak kalau nggak ada yang nyangkut. Yang nyangkut. Dilihat aja di bagian step metric. Step metric ngebantu kalian troubleshoot kok itu errornya kenapa. Kenapa dia lama maksudnya errornya kenapa. Nah udah. Kayaknya datanya udah 40.000 berapa gitu. Emang agak lama sih. Bikin lagi transformasi baru. Karena kita bukan DB to DB. Tapi kalau kalian mau pakai DB to DB yang kemarin mau di-copy boleh. Tapi bikin transformasi baru. Karena konsep saya adalah satu transformasi, satu table. Karena ini kita mau bikin dia itu semua dependensi. Artinya runningnya tidak boleh berbarengan. Biar lebih mudah nge-tracking aja sih. Nah, kita bikin. Ctrl N aja. Datanya banyak ya. Enggak nge-hang. Datanya banyak memang. Jadi lama banyak. Terus tergantung memori kita juga sih. Kalau pakai server tuh biasanya kenceng kan. Memori server makan berapa giga tuh gede. Kalau lokal. Ini saya aja ngebuka Pentaho udah berat banget nih sebenarnya. Karena ini belum saya upgrade sih memorinya dan udah kebanyakan kepake di aplikasi yang lain. Oke, kalian udah buka transformasi. Kalian mau copy misalnya. Saya mau copy misalnya master cabang. Saya males bikin table narik-narik lagi. Boleh. Tapi kalau saya yang kasih contoh di slide itu nanti kalian nggak usah khawatir. Ya, CSV dulu ya. Oh iya, CSV dulu. Nah, kita mulai dari CSV dulu. CSV ke database. Jadi yang CSV yang mana? Yang master kota. Jadi kalian pastiin master kotanya udah ke-download ya. Nah, ini langkah-langkah itu sampai ke run file, sampai DB success, baru di break-nya. Sampai DB success itu langkah-langkah yang di PPT. Jadi saya nggak akan bolak-balik ke PPT, kecuali ada notes yang perlu kalian ini. Jadi saya akan langsung ke DWH, Pentaho. Yang pertama pasti, karena kita bacanya dari CSV, buka di input, namanya kan input-output, baru ekstrak. Cari di sini CSV, atau nggak kalau kalian klik CSV. Nah, saya berat Pentaho-nya kalau di search, jadi pakai yang CSV file input. Yang dua ini ini ada tipenya yang S3 sama GZIP lah, itu saya pakai yang CSV karena yang saya kasih CSV biasa default. Double klik atau tarik. Kalian mau setting dulu, mau nambahin tabel output dulu boleh. Kalau saya yang contoh di sini itu saya setup dulu kalau misalnya. Ya, saya setup dulu biar enak. Jadi satu-satu saya setup biar nggak ada yang ketinggalan. Ini buka. Double klik ya, kalau maksudnya buka, double klik. Ini kasih nama aja, ekstrak file CSV master kota. Kalian mau kasih nama apa aja yang pendek-pendek juga boleh, yang penting orang ngerti. File name-nya browse. Nah, kalau CSV tuh dia udah otomatis kebaca delimiter sama enclosure-nya. Ini browse. Nih, saya taruhnya itu di dataset MST. Saya masukin ke mana ya? MST kotanya dia nggak saya simpan. Oh, ini MST kota. Nggak rapian biasanya. Terus sudah, nggak usah ada yang ini lazy conversion emang default. Header-nya dibaca, header itu kan biasanya nama kolomnya ya.
Bentar ya. Oke. Get fields. Ya biasa, kita harus kasih tahu tahu field mana yang mau diambil. Get field saja. Ini otomatis. Biasanya kalau CSV, kalau udah dibaca, si CSV itu pengen langsung otomatis ngeklik preview gitu. Jadi buat ngasih tahu ke kita, fieldnya udah berhasil keambil, sampel datanya bener nggak sih? Bentuknya masih ini ya, lebih ke tampilan kayak gini lah. Jadi dia ada tipe datanya juga dikasih tahu, lengthnya ada berapa, gitu. Ini cuma 3 doang nih. Jadi sebenarnya ada banyak, tapi yang dimunculin 3 doang. Nggak usah banyak-banyak biar nggak berat munculnya. Nah ini udah otomatis lengthnya, ini nggak usah ini kan currency ya. Nah kalau kalian mau nge-trim, kalian udah diajarin kan ya trim di SQL. Trim itu apa fungsinya? Nah ini bebas kalian mau trim atau enggak. Mau trim left trim, right trim, atau both. Nah, itu. Saya dibikin non aja. Kalian lihat aja tipe data kalian. Belum. Trim itu kayak gini. Misal, saya nulis Tetris. Udah belum? Tetris. 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 Itu biasanya ada apa ya istilahnya, ada space di kanan kiri. Ini kalau kalian di lapor ETL bikin dashboard kayak gini itu jadinya nggak ke grouping. Jadi kalau kalian punya report nih 1, 2, 3, 1, berapakah penjualan si Tetris? Nanti dia akan bikinnya pecah kayak gini. Harusnya kan dia notalin 7. Nah kalau ngetrim itu maksudnya dia ngebuang. Ini kan aslinya kan nggak ada spasi. Ini kan ada spasi sebelah kiri. Ini spasi kanan kiri. Ini spasi sebelah kanan. Jadi kalau kalian, saya lupa, di sini harusnya ada trimnya. Trim. Text. Nanti dia otomatis ngebuang si space-nya. Jadi dia tadinya kanan kiri, jadi biar sama gitu. Nah ini trim. Jadi mau kanan, mau kiri, mau ada di kanan, ada di kiri dibuang. Jadi pada saat nge-grouping di report, bersih datanya. Gitu. Tergantung. Ya white space. Aduh, saya bilang spasi ya. Itulah pokoknya. Lupa namanya. Tergantung sih, Mas Fadil. Nggak. Misalnya Tetris. Nah, ini kayaknya nggak bisa sih. Dia bisanya di white space kanan kiri. Tengah nggak bisa. Kalau yang kayak gini harus replace. Karena dia di tengah. Dia cuma ngebaca start sama end. White space di start sama end. Koreksi ya kalau saya salah. Sebelum sama sesudah white space. Gitu. Jadi kalau yang 1, 2, 3 dijadiin 1, 2, 3-nya di spasi, nggak bisa. Nggak bisa di trim. Setahu saya. Coba aja nih. Nggak bisa. Karena dia ada di tengah. Biasanya white space yang ada di awal atau di akhir kalimat. Kalau yang kayak gitu udah pakai regex atau bisa pakai replace biasa aja. Nah, itu kalian harus tahu tuh bentuk datanya. Makanya saya bilang ketika ngekstrak, sebelum ngekstrak itu kenalin dulu nih tipe data kalian sekotor apa. Kayak gimana. Nah, itu nanti kalian tentuin nih kalau ternyata menurut kalian datanya rapi kok. Pada saat saya group by Tetris semua ke grouping jadi 1. Gitu. Sorry ya. Terus pada saat nama kota saya group by Jakarta sama Surabaya, Jakarta sama Jakarta ke grup kok karena ternyata nggak ada white space. Ya udah kalian nggak usah pakai. Tapi kalau kalian merasa nggak yakin, ya udah pakai aja buat kalau mau cari aman. Tapi tertanya dulu white space-nya tuh mempengaruhi nggak sih ke laporan kalian gitu. Jadi kalau mau lakuin apapun tuh confirm sama usernya.
Takutnya, jangan, nggak boleh dihapus white space-nya. Itu penanda kita kok. Ya udah, kalau emang mereka maunya gitu. Gitu. Jadi yang penting ada nama, kolomnya diambil. Oke. Tinggal dibikin table output. Saya yakin kalian table outputnya udah jago. Saya males pakai search karena lama. Jadi kalau kalian baiknya kalau cepat pakai search. Nah, double klik atau kalian mau drag and drop bebas. Kita kan mau taruh ke database nih, karena nggak mungkin ya kita lempar ke CSV lain, CSV lagi. Kalau kita mau ngolah jadi analisa kan masukinnya database biar enak pakai query. Nah ini sama, ini tambahin aja berarti store to DWH. Ini Tetris DWH, jangan masukin Tetris source. Biasanya kalian nggak punya hak akses untuk nge-write ke source. Biasanya dibatasin tuh sama si database admin. Jadi pasti nggak akan bisa. Tetrisnya DWH ya. Ini kita nggak bikin skema, kita tabelnya ini MST. Perangkatnya jangan lupa. Ini kalau kalian, ini kan saya belum pernah bikin. Saya kebetulan udah pernah bikin. Jadi pasti ada MST kotak. Karena tadi saya ngetes yang filenya bisa dibaca apa. Nah, kalian setup connection, target table-nya ditulis, SQL-nya jangan lupa. Kebetulan ini saya ada beberapa yang memang keubah. Ini kalau kalian pasti create, kalau belum pernah ada di table-nya. Nah, kenapa sih kalau kalian nge-edit ETL baiknya dibaca dulu ya kayak gini, takutnya ada yang ngubah-ngubah lupa datanya, atau ada yang ngubah namanya. Tapi itu baiknya di awal. Kalau kalian udah bikin DWH utuh, terus kalian ubah-ubah di kolom, kalian udah bikin query-query transformasi, ribuh. Jadi distandarkan. Makanya ada standarisasi di awal. Di close, di oke. Klik SQL error. Errornya apa tuh? Kalau udah, errornya apa? Infonya. Saya klik SQL error. Errornya apa? Save. Seperti biasa, jangan lupa di save karena dia udah ngasih tahu nih ada change. Di save. Ekstrak master kota ini saya timpa aja. Nah, di ekstrak master kota. Berarti belum ada field-nya, Mas Anggoro. Coba dicek field-nya ini udah ada atau belum. Terus hop-nya hidup nggak? Jangan sampai kayak kemarin tuh pernah ada ya, hop-nya mati. Hidupin dulu. Jadi gap fields-nya jangan lupa diklik. Ini nge-list. Jadi kalau default kan tadi nggak ada nama list field-nya. Itu artinya dia belum menerima informasi field atau dicek dulu. Jadi di preview dulu ya. Itu untuk mastiin kalian tab-nya benar atau enggak. Kalau tadi kan ada preview yang nunjukin bisa baca data sama preview yang mau ngeliat datanya ada apa enggak. Preview dulu nih kalian. Oh, kebaca kok pentaho di table input jadi kalian bisa tahu nih kalau troubleshooting kan pelan-pelan satu step karena kalian kan harus tahu titik mana dia salah. Jadi di sini dipastiin dulu oh nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah berarti table input ini nggak ada masalah. CSV input ini nggak ada masalah. Nah, store to DWH tinggal di running aja. Kalau SQL-nya error, yang tadi itu berarti nggak nerima field-nya. Running. Di save dulu. Running. Semoga tidak error. Nah, dilihat di step matrix. Inputnya 96, ada 95. Nah, 96 ini ada 96 yang di-input itu si CSV ngitung sama header-nya. Cuman kalau di DWH kan sudah dijadiin nama kolom. Makanya dia nge-write-nya 95, inputnya 96. Karena sebenarnya ada 96 baris yang dibaca sama si CSV. Cuman data aslinya cuma 95. Karena satu kolomnya adalah header.
Headernya nggak dimasukin ke si ini, ke si data. Jadi udah otomatis nih dia. Ini kan header row present. Ada nggak sih header row-nya? Kalau ada ya berarti dia. Kalau nggak ada, biasanya dia nggak akan ngebaca di sini. Harus kita define sendiri. Belum pernah sih, tapi ada yang nggak ada headernya. Bingung sih pasti. Kalau saya dapat data nggak ada headernya, saya balikin ke usernya. Tolong dikasih header. Saya kan nggak pernah tahu itu kolom apa. Saya suruh dibenerin dulu. Saya minta tolong benerin dulu kasih header. Biar ngekstraknya gampang. Gitu deh. Enggak sih, kalau memang nggak ada perubahan. Kalau misalnya baru pertama kali kan SQL ini di-execute buat nge-create table. Kalau nggak ada tabelnya, misalnya saya nggak mau, saya nggak pernah mau pakai Pentao, saya mau create pakai query di sini, saya mau pakai manual aja nge-create-nya. Saya mah nggak percaya sama Pentao. Create, saya lupa create table gimana, create table MST apa, misalnya yang belum ada, terus di kolomnya apa, terus di execute. Kalau udah pernah nge-create di query, ya udah, nggak usah di SQL-in. Tapi kalau mau jaga-jaga, takutnya ini nih, takutnya tiba-tiba, misalnya kalian dikasih CSV, sebenarnya CSV-nya sama sama yang kemarin, cuman beda periode, misalnya tahun 2021. Ternyata tuh mereka ada ngubah length-nya, tadinya maksimal 3, tiba-tiba di CSV baru ada 4. Kalau kalian nggak klik SQL, kan si DWH akan tetap membaca 3. Nanti dia error, dianggapnya data yang dikasih kepanjangan. Sedangkan di tempat DWH nggak disediain sampai 4, cuma 3. Makanya kenapa kalau habis ngedit, atau kalau nerima CSV baru, walaupun isinya sebenarnya secara struktur sama, biasanya kita cek di SQL buat ngecek. Kayak saya kan tadi ada ngedit-ngedit tuh, makanya ada alter pas dicek SQL. Ada modif loh, kamu sebenarnya ada modif. Supaya kita bisa tahu. Nanti bisa kita confirm nih. Bisa jadi, saya nggak mau execute dulu, saya mau confirm. Oh, kamu ada ngubah ya, tadinya cuma 3, ternyata usernya ngubah jadi 4. Jadi kita bisa confirm ke dia. Kalau ternyata, enggak kok tetap 3, kita bisa balikin. Kita nerima datanya 4 loh, gitu. Jadi dibantu untuk ngedetect sama si Pentaho. Gitu. Jadi nggak harus tiap hari, kalau udah pede yakin bakalan nggak ada error, ya udah nggak usah diklik. Yang penting tabelnya ada. Dan kolomnya sama. Nggak ada perubahan nama kolom. Siapa tahu mereka ngetiknya NM kota, gitu kan. NM kota gitu mereka ngekliknya. Kita nulisnya nama kota. Kita nggak mau ngeklik ini, udah masalah, udah error aja udah. Gitu. Nggak, DWH Tetris DWH-nya kosong, nggak bakal error. Yang penting ada database-nya. Kalau Tetris DWH-nya nggak ada, tuh baru error. Nggak ada sama sekali maksudnya. Bentar, Mas. Bentar ya. Kalau pakai gambar tuh harus di-download dulu. Wait. Ini bukan sih. Oh, salah. Apa nih? Ini mati tengah-tengahnya. Harus dihidupin dulu, Mas. Hop-nya kok dimatiin? Jadi matiin, Mas, hop-nya. Kalau kayak gini, si ini bukan sih yang benar yang di share sama Mas Anggoro. Benar ya? Ini hop-nya mati, Mas, kalau yang kayak gini. Jadi dianggap si tabel output tidak nerima apapun dari si tabel input ini. Cuman ini kenapa? Pentaho test CSV to txt. Ini DB tuh, ini lambangnya DB ke DB ya, bukan CSV ke DB. Bukan ya? Oke, berarti saya salah buka. Oh iya, udah di-download belum ya? Ntar, saya kayaknya hapus-hapusin dulu deh. Desktop. Ini kali ya yang bawah ya, 1940. Enggak kok, 1940. Ntar saya download dulu. Saya downloadnya berarti tadi lokasinya, saya taruh di desktop. Filenya
Iya harus di-save dulu Mas Yohana, soalnya si Pentaho ini dia akan auto ngebaca KTR. Kalau dia ngedetect perubahan, dia akan minta kita nge-save. Oh ini, sudah, oke. Di preview datanya muncul. Formatnya mix ya. Ini CSV input. Wah ini versinya beda ya, ada format mix. Kalau di preview muncul, tapi di run LSQL. Connection-nya disesuaikan, target table-nya disesuaikan, trunket table-nya, tampilannya sudah sesuai dengan yang ini. Lalu di SQL kan. Tapi dari kemarin bikin table output baru kali ini doang kan yang error, harusnya nggak apa-apa sih. Berarti ada yang masih gagal. Mas Yohanes boleh save di mana aja, yang penting yang penting nggak lupa. Yang penting jangan di komputer saya, jangan save nih, pasti nggak bisa dibuka. Desktop saya penuh dengan screenshot. Ini CS, ini step name-nya bukan text file input ya, CSV file input. Ini direktorisnya path-nya belum di setup. Itu kayaknya ngambilnya yang ini deh. Ini TSV nanti buat TSV. Ambilnya CSV. CSV. Input. Bukan yang ini ya. Jadi bukan yang ini. Ini sebenarnya bisa dipakai CSV. Tapi settingannya lebih banyak nanti. Jadi pakai yang diperuntukkan saja. Udah disediain sama Pentaho. Jadi siap Mbak atau Mas ya, Mbak atau Mas Ambar ini, maaf tadi ya itu errornya kenapa? Salah teman saya. Iya itu kayaknya stepnya salah yang diambil, pakai CSV file input yang di folder input. Karena saya lihat tampilannya tidak sama. Ya, bentar ya. Kalau ada yang masih nanti habis ini langsung ke bentar. Tunggu, saya matiin dulu. Tetris DWH itu ada bacaan errornya, Mas bisa ini nggak digeser gitu. Tetris DWH, table Tetris DWH MST apa? Oh, MST kotanya belum kebikin ya, kalau nggak salah not exist tulisannya. Oh, ntar Mas Ambar, ini kan yang CS, Mas atau Mbak, saya itu kan. Itu yang TSV ke DB belum ya, kita baru yang CSV. Kalau yang TSV nanti. Jadi kalau masih ada yang error, bisa pakai file. Iya, Mas IGD, Mas Bayu lah ya. Saya ini. Bisa pakai beda delimiter aja bisa. Bisa pakai text input. Oh, oke. Sorry bentar ya. Oh, ini bedanya. Bentar ya, bentar. Bentar ya, saya
Sorry ya, ada technical issue tadi. Menunggu TSV ya, menunggu. Bikin manual via DB Beaver ya, misal. Sebenarnya enggak sih, Mas Anggoro nggak harus bikin manual, bisa langsung dari ini. Tapi kalau memang kesulitan di sono, bikin manual juga nggak apa-apa. Sebentar ya, MST Kota ya. Nih, coba di-execute di Pentaho-nya deh. Oke, wait ya. Sebentar saya mau cancel dulu. Baiknya sih nggak dibikin. Nah, oh, ya, satu dulu. Sebentar. Nah, ya, create-nya bisa dari tombol SQL, bisa dari query kok. Tapi tadi kayaknya Mas Anggoro lagi bermasalah di ininya. Cuman karena saya, kalau bisa sih yang bagian sininya ya, Mas, yang di screenshot atau enggak yang di bagian lognya. Yang di bagian lognya. Supaya ketahuan sebenarnya dia, takutnya query masukin ke database juga ternyata error. Jadi, apa query-nya atau Oke, teman-teman. Masih ada yang masalah masukin CSV. Tadi pertanyaannya bagus, kenapa sih beda delimiter nggak pakai satu step aja? Iya, bisa sebenarnya. Actually bisa. Bentar ya. Nah, kalau udah, dari teman-teman ada yang masalah nggak? Nanti kita lanjut ke yang TSV. Lanjut ke yang TSV. Bentar ya, Mbak Amin ya. Itu coba cek di select values-nya sih. Itu dari select values-nya di salah. Coba select values-nya di apa? Di lo copot. Kalau dicopot dia sukses nggak? Sukses semua masuk sama nggak? Sebenarnya select values nggak bakal motong data sih harusnya. Atau nggak di limit, jangan-jangan. Kita lanjut ke yang satu lagi. Dari teman-teman ada yang masih isu nggak mengekstrak CSV? Selain dari Mbak Amel ya. Mbak Amel selalu di ini. Soalnya Mbak Amel sudah mulai cek kualitas data. Nah, hmm, hmm, oke. Ya, Mas Anggoro noted sebentar. Ini ekstrak filenya bermasalah. Header row-nya di skip di bagian atas. Ada centangan yang di bagian header, ada centangan yang di set, di uncentang nggak gitu maksudnya. Export. Nih, jadi kayaknya saya sempat ngebuka ya. Itu bisa semua header operation. Sebentar.
Di preview muncul datanya. Oke, berarti proses ke ininya. Ke table output-nya ada crash lah. Bentar. Oke, saya lanjut dulu ya, Mas Anggoro. Bentar, nanti kalau boleh di-copy aja file KTR-nya di chat. Nanti coba saya buka dari sini. Itu kita bikin transformasi baru dari teman-teman yang sudah selesai. Ntar ya, saya catat dulu, nanti saya lupa siapa aja yang harus ini. Step metric sama tadi table input. Sama Mbak Meg. Nah, oke. Kita bikin TSV, bedanya tadi apa? Delimiter. Saya sudah sediain file itu namanya MST kategori. Ini isinya dikit, cuma 3 kayaknya. Sama prosesnya, tapi bikin transformasi baru, CTRLN. Kalian yang udah jadi bikin text file input. Di sini double klik. Biasa. Di sini boleh ekstrak MST kategori. Ini browse. Nah, ini browse. Saya di D. Karena saya lupa ada di mana datanya, di Keylab, Tetris, dataset. Oh, bukan, Tetris doang. Ada. Saya di Keylab. Master kategori janjian saya bawa tanpa master kategori TSV file. Karena tadi text files kan artinya .txt ya. Saya taruh all files dulu. Di sini saya cari ada di dataset TSV. Nah, ini bisa baca CSV, bisa baca TSV. Emang bisa, sebenarnya bisa. Oke. Di-add. Jadi kalian di sini di-add, lalu show file name. Kalau muncul, artinya file ini ke-detect. Kalau udah, ini nggak bisa di-preview dulu. Settingan text file input itu ada 2 lapis. Yang pertama itu kalian harus baca field-nya. Kalau yang tadi CSV kan ada di bawahnya. Kayak CSV bisa kayaknya, yang CSV ataupun TSV bisa sebenarnya. Get fields. Nah, ini sama nampilin. Terus kalau sudah di preview. Nah, ini nama kategorinya. Oh, ini TSV saya salah. Oke. Nah, di sini file type-nya fix. TSV, oh bukan sih yang saya baca. Oh, TSV benar. Fix separator tab. Area. Oh, salah. Insert tab. Pas dan saya salah baca. Nah, berarti ini ada file TSV saya yang trouble. Tidak. Sudah oke. Nah, itu saya kayaknya sudah MST kategori text file. Text file. Filenya nggak kebaca ya. Tidak saya save. Bentar ya. Pelan-pelan. Saya ulang. Ini filternya diganti. Di browse yang di mana nih? Oh, yang di bagian sini. Ini kan di Keylab.
tempat file kalian, cari yang all files. All files, lalu kalian baca yang tempat kalian naruh. Lab, datasheet, TSV. Ini kan TSV ya. Text tab separator values. Di add. Nanti muncul. Lalu show file names. Sudah muncul, close. Lalu fields-nya. Oke. Nggak ada yang nol dan lain-lain. Ini show file content dulu. Kanan minuman dan sayur. Jadi pertama nama filenya dulu, path-nya. Kalau ada di tulisannya kan path-nya. Lalu di bagian fields-nya. Bentar ya, di CSV memastikan. Ini kan TSV, kalau teman-teman buka, tinggal dibuka, double klik, lalu di setup lokasi filenya, lalu di get fields, lalu di run. Lalu dihubungkan maksudnya can output. Kadang tuh di tampilan kayak gini nempel tapi di sananya enggak. Kategori. Lihat aja dulu. Kategori. Saya lihat database dulu bentar ya. Oke, ini berarti filenya ada yang trouble. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, berarti kan dia tidak kebaca. Nah, ini kan secara kolom kebaca. Ini saya trim lagi. Tidak di-repeat. Lalu di bagian konten. Ini separatornya sebenarnya bukan titik koma ya. Pakainya tab Ctrl Z. Ya, ini apa? Insert tab. Karena dia kan ada tab aja, enclosure-nya sama, header line-nya, no empty rows. Ini format mix. Kita preview dulu. Bener nggak? Nah. Jadi, semoga nggak kecepatan ya. Tadi saya ternyata salah. Nah, di sini, teman-teman, pertama, setup path-nya pakai browse. Saya ulang. Lalu cari lokasi nyimpan filenya. Berarti tadi nanti saya iniin. Saya kan di D. Nah, lalu cari kan tempatnya kalian. Di sini ganti all files karena TSV kan nggak ada spesifiknya di sini. Kalau CSV ya CSV. Bisa pakai ini juga. Terus teman-teman cari filenya lalu masukin pilih yang TSV. Karena kan kita mau nge-setup TSV. Oke. Kalau sudah di-okein lalu di-add. Artinya kalau di sini kalau belum dimasukin ke bawah dia belum ke select. Jadi baru nge-browse doang. Nah, kalau dia show file name close. Lalu di bagian konten, di sini kan tadi type-nya CSV karena sebenarnya kalau fix itu beda lagi, nanti saya tunjukin contoh yang pakai fix gimana. Separatornya pakai insert tab tadi kan, dimasukin tab. Kalian nge-tab sendiri, enclosure-nya tadi ketik 2. Lalu fields-nya di get fields, lalu oke. Oke. Lalu tinggal di table output. Tadi kan udah bisa di preview ya. Aduh, kan tahu kalau lagi nge-search, sayanya nge-hang. Ini di preview. Di preview udah kepecah ya, istilahnya tabnya kebaca. Ini baru table output. Tadi kan punya saya yang salah nih yang pertama nih. Yang di DWH. Saya sebenarnya udah bikin table tapi ternyata tadi saya salah ekstrak.
Nah, ini tadi udah kebaca di teks file inputnya udah oke. Oke, lalu table outputnya sama aja prosesnya. Tetris kebalik. Tetris DWH, MST, kategori, SQL. Ini kebetulan tadi saya ada ngubah. Kayaknya kebacanya salah tadi. Nah, udah. Jadi sama cek di SQL-nya. Terangkat tabelnya lupa. Jadi dia akan ngetrangket yang tadi punya saya salah dan diisi dengan yang benar. Di SQL atau di detect. Ini kalau tiny text tuh akan kebaca terus sih. Oke. Di save. MST kategori. Tadi kebuka ya. Ke save. MST kategori. Overwrite ya, karena udah ada. Keseran. Sukses nggak sih? Nah, sukses. Cek aja di step matrix. 4 row, karena sama headernya, ke DWH juga 3 row. Berarti yang masuk data aslinya 3, satunya itu header atau nama kolom. Karena udah dipakai kan nama kolomnya tadi. Tinggal di refresh. Ini kan tadi punya saya masih sama. Ini saya refresh. Benar nggak sih isinya? Nah, ini udah. Oke. Berarti datanya sudah ke update. Karena saya trunket kan, berarti dibuang dulu baru diisi. Gitu. Get fields nggak bisa. Oke, bener nggak TSV? Ya tuh ada Mas Ali juga ngasih saran tuh lengthnya boleh diganti jangan 0, bisa tuh. Bisa dipakai kok saran teman-teman yang pakai. Kalau yang TSV-nya nggak kebaca tadi bawahnya file types-nya diganti jadi TX all types. Oke, nggak bisanya kayak apa? TSV aja Mas Yohanes. Kalau pakai fix bisa nggak ya? Coba-coba aja. Kan udah keisi. Terus sih bisa sih. Oh, enggak error. Ini kan error converting line. Jadi pakai CSV aja. Jadi pakai separator sebenarnya. TSV fix file itu dia sih biasanya contoh filenya kayak gimana ya? Nanti saya tunjukin deh yang udah. Iya, enclosure otomatis. Varchar bisa pakai isinya varchar dikenali kok. Kadang tiny text, kadang varchar. Tiny text itu saya lupa kalau tiny text itu apa, harusnya kemarin ada sih waktu di Mas ini. Nggak apa-apa kalau jadi ketika kalian ngopi file, memang kadang stringnya 7, nama kategori string 17, itu bisa jadi pada saat Pentaho ngedetect kan beda versi, mungkin dia ngedetectnya juga bisa beda sih. Itu ada yang sensitif lengthnya dia akan keisi beda, tapi yang penting jumlahnya tidak kurang dari data yang ada. Dia akan ngecek max-nya sih. Tadi boleh pakai cara Mas Ali juga, kalau mau diganti di set manual juga boleh. Itu dari teman-teman ada yang masih gagal di TSV. Kalau kalian mau pakai CSV, pakai yang ini juga bisa. Atau kalian kalau mau, kalau saya challenge, kalian coba bikin CSV pakai table ini, text file inputs, atau kalian pakai CSV file input, tapi dipakai buat TSV. Harusnya cuma beda delimiter doang sih. Bisa nggak? Kalau menurut kalian? Error initialing step table output. Nggak bisa get fields. Tapi coba ininya, udah ada di posisi ini belum? Jadi harus di-add ya. Ketika kalian nyari pad, add-nya ditambahin. Jadi dia harus pindah pad-nya ke bawah. Kalau masih di atas, nggak bakal kebaca. Boleh.
Oke, show file content bisa, tapi nah, coba kalau saya taruh di atas, tapi udah pindah di bawah. Saya delete ya. Oke, show file content bisa. Konten yang kayak gininya udah di setup. Ya, konten yang ini tab separatornya tab, enclosure-nya dan lain-lain. Kita 3 menit lagi ya. Nanti Excel sepertinya harus digeser di besok. Oke, CSV. Oke, Bagina. Dah. Oke, dari teman-teman ada yang masih isu, ini ada waktu 2 menit untuk kita wrap up. Jadi sama seperti hari ini, saya sudah nge-show. Saya coba ikutin kecepatannya. Kalau terlalu cepat kayaknya atau terlalu lambat gitu aja. Nah ini besok, Senin ya maksudnya. Senin kita coba yang Excel, harusnya nggak jauh beda. Nah, nanti Senin sama yang transformasi. Jadi data-data yang udah kita ekstrak supaya bisa ngeluarin dashboard itu kayak gimana. Jadi besok Senin kita belajar sambil saya tambahin ya. Belajar transformasi ditambah dengan Excel yang hari ini. Transformasi itu pasti udah sama load. Nah, buat teman-teman yang udah bikin KTR sampai TSV dicek juga ya. Jadi jangan ngelihat sukses. Saya suka caranya Mbak Amel. Tadi dia ngecek data-datanya. Jadi setiap running centang hijau tuh jangan dipercaya juga. Mungkin datanya kayak saya ini datanya masuk, tapi ternyata nama kategorinya nggak masuk. Jadi dicek juga. Cara ngeceknya adalah yaitu nge-count dulu. Benar nggak sih di source-nya 90, di master kategorinya misalnya di DWH-nya juga 90. Terus dilihat ada yang nol nggak? Sebenarnya datanya manual dulu aja, nggak apa-apa. Kalau cara ngecek otomatis pakai KTR sebenarnya bisa, tapi kalian harus bikin logiknya, terus kalian trial error aja. Lalu lihat di sini misalnya kolomnya jumlahnya ada 2 nggak? Di sini ada 2 juga nggak? Terus ada yang nol nggak? Gitu aja dicek. Iya, ngaruh sekali. Itu berarti punya Mbak Putri masih ada values-nya. Oke, kalau yang masih ada pertanyaan, boleh ditanyain Senin atau ditaruh di tanya Pentaho ya di form. Mbak Putri itu kemungkinan ada di select values yang dieliminasi kolom. Jadi kolomnya kalau nggak di query-nya cuma di define 1. Coba di bagian get fields-nya dicek lagi. Takutnya ada yang kapus. Itu aja dari saya. Seru sih. Kita nggak ada break hari ini, tapi memang seru dari teman-teman. Kalau belum pasti semua ke cover, karena bisa jadi kalian banyak sekali yang ini, banyak sekali yang antusias. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah ngikutin sampai saat ini. Semoga nggak ada banyak kendala, terus yang masih kendala di koneksi database atau apapun sudah solve, supaya kita sampai di hari terakhir tuh bisa selesai dan dapat 1 ETL full. Itu aja untuk hari ini, kurang dan lebihnya makasih dan mohon maaf juga. Saya kembalikan ke Mbak Catherine. Lewat 8 menit, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Fani. Mungkin boleh di saya share screen-nya diselesaikan dulu. Mungkin kita akan berfoto bersama gitu ya, rekan-rekan semuanya. Oke. Yuk kita nyalain kameranya. Ada 5 slide, jadi nanti tolong ditahan dulu ya sampai 1:05. Oke, slide pertama 1, 2, 3. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2.
slide keempat, slide kelima. Oke, terima kasih Kak Fani sekali lagi hari ini. Kita masih teman-teman juga. Selamat beristirahat dan selamat menikmati weekend. Sampai ketemu hari Senin. Terima kasih. Malam.